Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kita telah sampai di Girikusumo. Siang hari ini kita akan melaksanakan ziarah ke makam Mbah Brohim, di mana makam Mbah Brohim itu memang benar-benar terkenal sekali menurut saya, karena banyak peziarah-peziarah dari luar kota, dari luar daerah yang menyempatkan diri untuk mengunjungi makam beliau. Kegiatan mereka itu atau beliau itu kegiatannya ya tetap tawasul, mengaji, dan mungkin ada ritual-ritual lainnya dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Kota Wali, sebutan untuk Kabupaten Demak? Merupakan wilayah di pesisir pantai utara, memiliki sejarah masa klasik sampai sejarah penyebaran Islam yang disiarkan oleh tokoh Wali Songo. Masih ingatkan siapa saja tokoh Wali Songo tersebut? Jika masih bimbang dan masih ragu untuk menyebutkan, di sini akan saya paparkan nama-nama beliau. Untuk yang pertama, Kanjeng Sunan Gersik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kanjeng Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kanjeng Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin atau Joko Samudro atau Prabu Satmata. Kanjeng Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Kanjeng Sunan Derajat atau Raden Kosim atau Raden Syarifuddin. Kanjeng Sunan Kalijaga atau Raden Sahid, terkenal dengan sebutan Brandal Lokajaya. Kanjeng Sunan Muria atau Raden Umar Said. Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik. Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Kala itu dipimpin seorang sultan penguasa Demak yang bernama Raden Fatah, Sultan Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang. Sedangkan menurut Serat Praniti Radia, bergelar Sultan Syah Alam Akbar dan dalam Hikayat Banjar disebut Sultan Surya Alam. Perkembangan Islam di Demak sangat pesat, masih terlihat peninggalan jejaknya berupa bangunan Masjid Agung Demak dan komplek makam Kasepuhan. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit peranan Dewan Wali Songo saat penyebaran Islam di Bintoro. Masih membicarakan tentang jajak para wali di Kabupaten Demak, tapi untuk kali ini saya akan membahas sedikit saat melakukan kegiatan belusukan kemarin bersama rekan-rekan yang sudah senior di bidangnya. Temanya adalah eksplor tentang ada apa di puncak Bukit Girikusumo yang berada di Kecamatan Meranggen. Kok banyak sekali dikunjungi orang-orang dari luar daerah? Alhamdulillah wa syukurillah, ala nikmatillah, setelah kita melakukan perjalanan panjang masuk ke hutan jati, akhirnya kita bisa parkirkan motor di sana. Dan motor ini akan kita tinggal. Mbak yang tunggu kene tolong jaga ke motorku. Nah, saya Thomas gen masuk nonggon frameku Thomas. Nah, perjalanan kali ini itu saya tidak sendirian. Bukan tidak berani, memang orang wani, makanya aku ngejak rombongan. Saya itu ngajak rombongan berjumlah 4 orang dek-dekan loh, senior kabeh. Nah, Pak Demiko, Kang Mas Roso, sama Mas Pras. Nah, sama Mas Pras ini. Kita mau kemana ini, Mas? Ke makam Mbah Ibrahim Kusumo Asmoro. Nah, julukannya beliau atau gelar beliau itu banyak. Mbah Ibrahim Kusumo Asmoro. Dan ini ada Kang Roso. Beliau hadir atau datang dari mana, Kang? Kendal ya, Kang ya? Bojo Kendal. Dan yang paling jauh ini beliau Pak Demiko, sing setia menemani perjalanan saat saya belusukan. Pak Demiko ini beliau dari Tulungagung, Jawa Timur, ndah, orang dek-dekan.
Ngantru ya. Ternyata sumpek nganggo masker. Nah, di sini itu tuh hawanya panas ya, ndak panas tapi apa ya istilahnya? Sumuk iki bahasa Indonesiane apa? Berkeringat. Wah, anak iki botol-botol anyar iki. Oh, sendangnya sebelah mana tuh, Mas? Oh, ono sendangnya. Ada sendangnya. Nanti kita lihat sendangnya sih. Ditinggal. Wah, motornya iso tekan kene no, Mas. Oh alah, lah dhewe murah tekan kene. Oh. Lah sedangnya sebelah di, Mas. Pak. Mboten ngertos kok, Pak. Ya apa medane? Enteng-enteng. Lah iku apa sing tutupi, Mas? Oh, sumbernya sini. Oh. Sempat burukan Oh, bentar. Nah, ini menurut jenengan gawean lawas apa nembe di? ini kan nembe. Dulu apa sempat gurukan mandek. Oh, berarti ini susunannya batu alam ini barusan. Tapi emang airnya jernih kok. Ya terus dialir ke situ. Berarti aslinya sendangnya sini. Enggak. Tak sedelo ya wis suwe. Matane ya. Ini sendang apa namanya? Sendang Kamandanu. Piye? Duduk. Sendang Kamandanu Kediri. Oh, sendang Kamandanu Kediri. Tok buntung. Lumayan iki untuk bahan iki. Coba tak ndelok strukturnya. Apa, Mas? Oh, strukturnya dari batu-batuan alam. Cuma ini dulu sudah runtuh, terkubur, terus digali lagi, baru dibuat struktur seperti ini. Bagus ini. Saya tak foto nih. Jenenge sendang apa sini, Mas? Sendang kiri. Sendang kiri. Oh, sendang kiri sini. Cerita rakyatnya ono nganune ra, Mas? Khasiat apa gitu? Ya, mungkin kalau mau sowan ya bebersih sesuci. Oh, maksudnya sesuci dulu, kita sesuci dulu ke sini, terus baru habis sesuci nanti kita naik ke sana ya. Musolane. Rame ini ra aku jebul minggu. Rame, tak kirain ini cuma ada beberapa orang tok, ternyata banyak iki peziarah. Jadi tadi untuk ulasan saya yang pertama tadi tidak salah bahwa makam Mbah Giri Kusumo itu sudah mulai rame kunjungan walaupun medannya seperti ini. Tanjakannya dhuwur tenan, Mas. Tapi wis ditoto nganu, Mas. Wis ditoto batu-batuan, wis ana jalane. Oh, apa makame kuwi? Endi? Kuwi Saya muga. Oh, tasnya ngigil malih, Pak. Tasnya naik. Ya lumayan. 10 menit berapa jam? Peziarah saking pundi, Pak? Mboten, oh saking Sayung. Oh, Demak nggih, Bu. Sayung, Jepara. Kula Ungaran, saking Tulungagung, saking Semarang, saking Kendal. Sing paling tebuh niki. Iki Sayung. Manggian ono edene dhewe ya, Dek. Manggian. Itu dulu kesel, kuneh, lakuneh. Orang-orang motor di kiri
Halal. Ada nih Mas. Nah, dari pihak Pondok Pesantren Giri Kusumo telah membuatkan fasilitas berupa bak penampungan yang bisa digunakan untuk mandi atau hal sesuci lainnya. Ini sendang ini berasal dari sana, maksudnya sumbernya berasal dari sendang yang di sana tadi, yang di sana di bawah pohon beringin, dan ini sumbernya. Ini penampungannya. Material batu ini banyak sebenarnya, cuma kok nggak ada ketinggalan kekunoan nih, semacam batu candi atau apa gitu. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit peranan Dewan Wali Songo saat penyebaran Islam di Bintoro. Masih membicarakan tentang jajak para wali di Kabupaten Demak, tapi untuk kali ini saya akan membahas sedikit saat melakukan kegiatan belusukan kemarin bersama rekan-rekan yang sudah senior di bidangnya. Temanya adalah eksplor tentang ada apa di puncak Bukit Giri Kusumo yang berada di Kecamatan Meranggen. Kok banyak sekali dikunjungi orang-orang dari luar daerah. Bahkan, ada pula yang nekat sampai menginap di puncaknya. Nah, di sini nanti saya akan menampilkan beberapa sumber untuk melengkapi sedikit data yang mengupas tentang Bukit Giri Kusumo. Dan saya akan menampilkan sejarah yang mengupas tentang Desa Giri Kusumo. Daerah paling selatan Kecamatan Meranggen ini, ternyata menyimpan beberapa tempat yang memiliki nilai sejarah sangat tinggi. Mulai dari masa klasik, masa kolonial, masa penjajahan. Terletak di sisi selatan Kecamatan Meranggen, ada sebuah desa yang bernama Giri Kusumo. Secara bahasa, kalimat Giri Kusumo memiliki dua arti yang berasal dari bahasa Jawa. Giri artinya gunung, Kusumo artinya kembang. Jadi, kalimat Giri Kusumo jika diartikan menjadi gunung kembang. Ada pula yang mempunyai pendapat tentang nama desa tersebut, nama sebuah wilayah yang menggunakan toponimi seorang tokoh penyebar agama Islam, sekaligus tokoh ulama yang pertama kali membuka desa tersebut. Letak makamnya berada di dataran tinggi, sebuah bukit yang berada di sisi utara Pondok Pesantren Ki Ageng Giri Kusumo. Bedane pring kuning mbek pring ori apa, Kang? Kuning warna kuning, ori warna hijau. Oh, nek kuning warnane kuning, nek ori warnane hijau. Pohon jati, pohon akasia. Jarak tempuh untuk mencapai ke puncak Bukit Giri Kusumo, estimasi waktu yang dibutuhkan kisaran 45 menit. Itu pun bagi pemula yang belum pernah sama sekali mengadakan perjalanan kaki menuju puncak. Tapi tenang saja, ada bangunan gazebo di dekat Sendang Giri. Selain gazebo, para peziarah juga difasilitasi air bersih, yang sumbernya diambil dari sendang tersebut. Dibangunkan bak penampungan air yang bisa digunakan bagi siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Jika dilihat dari sumber sendang tersebut, airnya sangat bening dan jernih. Bangunan sendang berbentuk lingkaran hampir menyerupai bangunan sumur. Dengan konstruksi dinding menggunakan rangkaian material dari batuan berjenis padas putih. Ukuran diameter lingkar sendang kurang lebih 120 cm dengan kedalaman 2 meter. Tumbuhan yang merimbuni keberadaan sendang berjenis pohon beringin. Dalam karya ilmiah, pohon beringan merupakan jenis tanaman yang sangat pandai menyerap dan menyimpan air. Setelah melalui sendang, terlihat akses jalan yang sudah mendapatkan sentuhan dalam segi perbaikan, supaya membantu mempermudah perjalanan menuju puncak bagi para peziarah. Memang, secara keseluruhan belum merata untuk sentuhan perbaikan akses jalannya. Bagi saya pribadi, mungkin akses jalan tersebut lumayan ekstrim. Selalu mendapatkan peringatan bagi para peziarah, untuk tetap waspada dengan kondisi jalan, sebelum melakukan pendakian harus menjaga kondisi fisik. Supaya, perjalanan tidak terganggu atau tersendat.
Tasih kathah, Pak. Sik peziarah teng inggil. Oh, mboten enten. Bapak saking pundi niki? Kula meranggen mawon. Oh, meranggen. Oh. Saking Ungaran, Pak. Ungaran nggih. Nggih. Assalamualaikum niki. Kalih nganu, sik pun kalih wau teng inggil saking Jawa Timur. Nggih. Kalih Semarang. Kula saking Ungaran, Mas niki saking Kendal. Oh nggih. Kanten segede niku. Oh, kanten segede, Pak. Nggih. Puncak niku. Oh, nggih. Nun, Pak nggih. Nggih, monggo. Nggih. Sedikit lagi semangat. Nggih. Siap, sholawat dikencengi, Kang. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, coba bisa. Aku urung ngelak, Kang. Urung ngelak. Saya itu belum haus. Sik Mas Roso gen entuk leren-leren sik to, Mas. Ki dhewe duwe momen kok ngene kudune kok foto-foto bareng lho. Ya nggih narik wong sing do seneng gawe ontran-ontrane. Iki watu kota api enak. Endi? Watu kotak tapi di watu candi lho, Kang. Ya guys, asli kota napa dibentuk napa? Alami nek iku, Kang. Wis mesti iki. Yo ngirin. Coba dulu. Wah iki sadurunge hujan mending langsung gas wae, Kang. Hujan iki. Ngambekan. Heeh. Bisa. Pokoknya arep tak gawe full video. Wis rak munggah gunung. Kurang berapa langkah ini, Mas, bahasane? Perjalanannya. Ini sudah sampai separuh bukitnya ya, Mas ya? Udah kelihatan ini paling 2 menit nyampe. Oh, 2 menit nyampe. 2 menit kampung ke kota. 2 menitnya wong kampung, Kang. 2 menitnya wong kampung itu sama dengan 2 kilo. Jadi itu suasananya itu di sini adem tapi lembab. Piye kuwi? Cara lembasake adem tapi lembab. Adem tapi lembab. Sejuk berarti. Sejuk. Oh, iku, Kang. Wis tekan dhuwur, Kang. Iya. Ayo, Dek. Ini blusuker kelas kakap ini. Masa naik gunung sini situ udah renggos. Ayo, Kang. Banyu rong gendul. Banyu rong gendul. Bahasane rong gendul. Duit yo druang kabeh. Foto-foto dolane wali. Foto-foto dolane wali. Heeh. Abot-abote nyowani wali, Kang. Berat-beratnya kita sowan ke wali. Nggak tahu nanti sambutannya mau seperti apa. Wong kita itu di sini silaturahmi. Silaturahmi, kita memperkenalkan diri dengan harapan perjalanan kita itu mendapatkan berkah yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, asli. Keren, lanjut, Kang. Ini tanjakannya yang memang benar-benar agak curam, malah justru yang ini. Kalau ini 80 derajat iki ya, Mas. Tanjakannya. Tapi kita sudah dikasih akses, diberi tataan batu
Walaupun batu alam, batu putih. Kita tidak mampu untuk mencari yang pertama silsilah, untuk yang kedua dari bab sejarah, karena kita sendiri untuk cerita rakyatnya atau legendanya kita juga belum tahu. Untuk kesimpulannya berarti kita itu tujuannya yang pertama tetap tawasul atau berziarah. Intinya ziarah atau tawasul, kita itu memang benar menyaksikan bahwa orang yang dimakamkan itu bukan orang biasa, melainkan beliau merupakan tokoh. Masya Allah. Nah, ini sudah mendekati 85 derajat nih tanjakan yang ini. Nah, ya Allah. Sebenarnya suasana di sini itu iup utawa adem. Dalam arti adem karena di sini banyak rimbunan pohon-pohonan dari asli hutan atau perhutani. Berbagai macam jenis pohon, mulai dari bambu kuning sama pohon jati. Tapi suasana di sini itu lembab, jadi dingin tapi berkeringat. Opo ki jenenge? Nah, kalian ingin menyaksikan tanjakan yang dhuwurnya itu mendekati 85 derajat. Yo. Nih. Ini loh. Tanjakannya sangat dhuwur. Yo. Bismillah. Nah, nanti kita uraikan, kita apa ya istilahnya, meminta pendapat kenapa makam sosok tokoh yang dituakan itu berada di puncak bukit. Kita sudah sampai di puncaknya. Alhamdulillah ada gazebo nih. Oh ini nih. Wah, keren nih. Keren. Tapi ini sana udah diganti. Sugeng siang, Pak. Oh, bapaknya saya pundi niki? Oh, kula saking ngaran, Pak. Oh, bapaknya nganu, pados rumput nopo pripun? Nopo panci pakuncane mriki? Mboten. Oh. Nderek ngabadikan momen, Pak. Nggih, nuwun, Pak nggih. Oh, Pak, badhe nyuwun informasi saking panjenengan. Nek menurut ceriyosipun Mbah Brohim niku sinten, Pak? Nek menawi sekedhik mawon informasi saking panjenengan. Mboten ngertos sih. Biasanya kan enten sekedhik sejarah. Nggih. Tiang Paraan Temanggung. Oh, malah tebih nggih. Tapi pun dangu, Pak nggih. Pun update. Oh. Nggih. Oh. Engkang ini tiang sepuh-sepuh niku. Oh, tiang sepuh-sepuh ngendikane ngoten nggih. Beliau saking Paraan Temanggung nggih. Cuma nek untuk biasanya kan enten keistimewaane saking Mbah Ibrahim niku napa, Pak? Keistimewaan istilahnya kados karomah napa wahyu ngoten niku? Nek sing Wahyu nggih. Memang beliaunya penyebar agama Islam di mriki nggih, teng mriki nggih.
Matur nuwun Pak nggih. Tak badhe neraske. Nggih nggih. Nah ini loh makam Mbah Ibrahim. Oh. Itu apa Mas? Batune batu, hah? Apa itu? KIPLP. Bukan KLDI. Bukan di. KLDI. Iki lho sing tak bilang ke Mas, anu kan kok wis Coba, ana 587 iki. Saya masa ini. Nah, Kurang lebih Nah. Raden Said Ibrahim Kesumo Asmoro. Kurang lebih 587. Nah, untuk penulisan 587 itu kan di sebelahnya ndak ada keterangannya, istilahnya Masehi atau Hijriah. Coba dihitung Kang, nek Masehi berapa, nek Hijriah berapa? Iki Masehi Hijriah. Lah iya, coba Mas. Nisane sing asli apa Mas? Kayu, Kayu, nek sebelah Kang itu godo ya. cor-coran. Cor-coran. Coba lihat di Rabawi Mas. Ini baru. Wah. Sik Mas. Mbah, ajeng nyuwun pirsa wujud nisane pikantuk nggih? Nyuwun ajeng nyuwun wujud pirsa nisane Mbah. Jadi moto. Oh, ora apa-apa, Mas, bukaan Mas. Nggih, jal bukaan Mas. Ini rata-rata disobot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kang, tolong Kang. Tolong Kang. Tak belajar nisane. Nah, itu Mas. Iki nek dengan kudu Mas. Sampai itu banyak kan. Tapi nganu lho, Mas. Iki ukirane nek tak demik koyo nganu lho. Ukirane ukiran lawas lho. Jenenge Mbah Kiai Sunan Agung. Niku. Mun ilang Mbah nuwun sewu nggih, putune nderek sinau nisane panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Oh, Kita. Oh, nganu. Oh iya ukirane. Oh, lha ini ukirane iki. Iya, ukurannya dengan mati langsung. Ukirane ndak terlalu iki masa kolonial nek iki. Iki masa kolonial. Oh, iki. Umar. Umar ini. UMAR. Umar ini. Sik. Iki gari batu apa iki? Ini. Nah, ini batu. Wah. Ini batu. Bukan. Saya Cor, heeh. Ini kanggo nempelke iki kan apa iki kan kropos. Heeh, kropos. Oh, nganu maksudnya bener. Ditambal. Mas. Iki Umar. Umar ini. Oh, Ndak. iki U lho, Mas. Iki U lho, bukan O lho. Oh, iki M. A. Iki apa? R. R lho yo. Sret. Umar. Mas, tak fotone sik, Mas. Bon, Mas. Ana tulisannya paraan. Nah, mungkin iki diteruske, dilanjut. Oh, ini anyar kok. Nggih, niki anyar. Nah, kuwi lho Mas. Ana tulisannya paraan. Ini nembe. Keluarga Nah, Asli Sarasehan. nggih. Sarasehan ngendi iki? Kedung apa iki, Mas? Sarasehan kedung apa ini? Coba iki angkatan, Mas, ndak apa-apa. enggak apa-apa to lah. Aha. Iki apa iki? Keluarga Sarasehan Heeh. Terus Jetis. bukan. Jetis, iki T. Oh iya Jetis, heeh, Sarasehan Jetis.
Kulon Kulon Paraan. Paraan. Ki Jetis Kulon Paraan, keluarga Sarasehan. Keluarga Sarasehan, Jetis Kulon Paraan. Paraane Temanggung. Nama Paraan wis disebut. Lah iya. Maksudnya yang membangun ini dari keluarga Sarasehan, Jetis. Lah Nah, kuwi cuma nek ini kok Oh, iki anyar. nggih nek niki anyar niki. Niki anyar niki. Samprat nika to teh sateng ki lho Mas nyen parane Bang Jaya Sempurna. Heeh. Niku ada kaitan jim iki to. Niku nggih. Paraan to nika. Sing pundi? Jaya Sampurna, Oh, Jaya Sampurna nganu. Pundi? Desel, Pundi? Desel. Desel nggih. Tedeng. Oh. Sing tengah Warga Agung Heeh. Sarasehan. Heeh, warga Agung Sarasehan. Warga Agung Sarasehan. Raden Sayyid Ibrahim Kusumo Asmoro, wafate kurang lebih 587 Masehi. Padahal 587 Masehi itu Islam belum masuk ke sini. Tapi sampeyan keliru Kang, keliru. Niku kurang lebih, berarti lebih lebih ke apa? Lebih akeh. Nah, akeh. Biasanya nek kurang lebih itu Kira-kira mendekati. itu mendekati perkiraan. Semisal nanti ada lebihnya berarti yo Ya, 600. Nah, Nek kurang berarti yo 400. Malah justru gitu, Kang. Untuk pembahasan objek yang kedua, mengupas tentang tulisan angka tahun yang tertera pada batu nisan. Dalam batu nisan terpahat angka tahun yang menyebutkan, angka tahun wafatnya Raden Sayyid Ibrahim Kusumo Asmoro kurang lebih 587. Dalam penulisan angka, tidak disebutkan nama tahunnya, antara Saka, Masehi atau Hijriyah. Jika pahatan angka tahun 587 menyebutkan angka tahun Saka, maka kehidupan di Jawa kala itu masih memeluk Hindu Siwa atau aliran Hindu bersekte Siwa. Jadi, tidak mungkin ketika Raden Sayyid Ibrahim meninggal dunia pada tahun tersebut. Karena agama Islam belum masuk dan belum berkembang di tanah Jawa. Jika pahatan angka tahun 587 tersebut menyebutkan angka tahun Masehi, jelas tidak mungkin lagi. Karena, perbedaan angka tahun Saka dengan Masehi selisih 78 tahun. Ketika ingin mengetahui berapa angka tahun Masehi, untuk dijadikan Saka, maka, 587 Masehi dikurangi 78 tahun dan hasilnya 509 Masehi. Jadi, semakin tidak mungkin, ketika angka 587, Islam belum masuk, apalagi tahun 509, jelas semakin jauh untuk mendekati angka tahun saat Islam masuk ke tanah Jawa. Jika pahatan angka tahun 587 menyebutkan angka tahun Hijriyah, maka hasil dari penjumlahan angka tahun Masehi sekarang dikurangi angka tahun Hijriyah yang sekarang. Jadi, tahun 2024 Masehi dikurangi tahun 1445 Hijriyah menghasilkan angka 579. Hasil angka, atas pengurangan tersebut ditambahkan dengan angka yang tertera pada pahatan batu nisan, 579 ditambahkan dengan 587, hasilnya 1166 Masehi. Jatuh pada tahun tersebut, dalam hitungan Masehi atau Saka, Islam juga belum masuk ke tanah Jawa. Oke, saya cantumkan sumber lagi dengan kajian berbagai teori masuknya Islam ke tanah Jawa. Sumber dari program studi peradaban Islam. Dari Fakultas Usuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulung Agung Jawa Timur. Dalam kajian teori menyebutkan ada 5 kajian. 1. Teori Gujarat menghasilkan keputusan, teori ini berasal dari India. Islam datang ke Nusantara pada abad ke-13 kisaran tahun 1300 Masehi. Diperkuat dengan temuan Nisan Malik As-Saleh, yang bertuliskan angka tahun 1297, entah masuk Saka atau masuk Masehi. 2. Teori Arab menghasilkan keputusan, teori ini berasal dari Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, kisaran tahun 600-an. Perkampungan Islam di pesisir pantai Sumatera Utara atau Pekojan. 3. Teori Persia dengan hasil yang menyatakan, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-12 Masehi atau tahun 1100-an Masehi. Dengan bukti kesamaan budaya dari Persia yang mewarnai kehidupan di Nusantara. 4. Teori China, dengan keputusan hasil, Islam datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan pada abad antara 7 Masehi sampai 8 Masehi,
atau tahun 600-an Masehi sampai dengan tahun 700-an Masehi. 5. Teori Turki, menurut para cendekiawan, Islam masuk ke Nusantara lewat sarana perkawinan dan sarana perdagangan. Untuk angka tahun tidak disebutkan. Dan, tempat atau wilayah yang dituju adalah Aceh. Selain disebutkan di atas, Islam masuk ke Nusantara dengan media seni pahat dan seni tasyawuf. Sumber yang berikutnya Islam masuk ke Nusantara. Pengaruh penyebaran agama Islam di Nusantara berpusat di Samudera Pasai, hingga meluas ke Aceh di pesisir Sumatera, semenanjung Malaka abad ke-7. Nama-nama wilayah yang disebutkan bukan di Pulau Jawa, melainkan luar Pulau Jawa dan Malaysia. Sedangkan Islam masuk di Tanah Jawa pada abad ke-13 yang berpusat di Gesik dan Surabaya. Jadi tidak mungkin, ketika angka tahun yang tertera pada nisan Raden Said Ibrahim Kusumo Asmoro dijadikan patokan tahun wafat beliau. Nah, ini bagi penikmat spiritual atau orang yang ingin ziarah ke makam Mbah Brohim dari pihak Giri Kusumo, dari pihak pondok pesantren, dari pihak keluarga besar pondok pesantren Giri Kusumo sudah menyediakan gazebo. Jadi jangan khawatir ketika hujan datang bisa ngiup atau bisa berteduh di bawah atap gazebo ini. Nah, untuk tempat berwudu kayak ini tempayan, tapi ini padasan. Kalau orang menyebutnya ini padasan. Apa? Genduk. Ya ngomong udan apa udan tenan. Sangat jauh sekali dengan masuknya Islam di Nusantara. Ketika beracuan pada abad ke-7 Masehi, yang berpusat di Aceh pesisir Sumatera atau semenanjung Malaka. Pertanyaannya, ketika Raden Said Ibrahim Asmoro Kusumo memiliki peranan penting tentang penyebaran Islam di wilayah yang disebutkan, kenapa saat beliau meninggal tidak dimakamkan di wilayah tersebut? Dan kenapa beliau malah dimakamkan di Pulau Jawa? Jika mengingat perjalanan dari Pulau Jawa ke wilayah yang disebutkan tidak mungkin dengan singkat waktu sehari, 2 hari, atau 3 hari. Yang jelas, perjalanan dari luar Jawa seperti Aceh maupun semenanjung Malaka harus menyeberangi lautan, pastinya butuh waktu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan. Ada kemungkinan tidak mungkin nggak deh? Maksudnya dalam arti, semua batu yang memiliki bukan pahatan, bentuk demikian mengambil dari bawah semua. Menurut jenengan, sing ahli di bidangnya. Ya iso, tapi konsul kabeh ketoke kosong nggih. Oh, kosong. Rekoso nggih. Tapi memang ada beberapa unsur batu ini menurut jenengan asli dengan penataan yang demikian. Penataannya kemungkinan Penataan ulang. Batune kemungkinan ngambilnya sekitar ini. Batunya dari sini. Berarti ada kemungkinan dari apa istilahnya kayak sedikit penelitian Jurian deh. Dari jenengan itu di sini memang punden berunda. Kemungkinan itu punden berunda. Dan secara kebetulan untuk pemakaman beliau ya deh ya. Karena kebanyakan bukan cuma satu tempat, 2 tempat atau berapa wilayah. Dari makam Mbah Hasan Munadi pun di situ ditemukan kekunoan semacam bangunan candi. Terus yang dari Sendang Dhuwur ya dia, Sunan Sendang Dhuwur itu juga ditemukan beberapa arca. Terus makam Sunan Muria itu foto Belanda itu menunjukkan beberapa arca ditemukan di komplek makam tersebut. Kalau tidak salah ada Durga, ada Ganesha, terus ada arca Nandi ya dia. Itu. Terus lagi mana deh? Daerah Jawa Timuran yang secara kebetulan terdapat makam walinya. Jadi bekas bangunan candi, terus dijadikan makam wali. Oh, makam Sentono di Randu Gunting, Bawen. Terus mana lagi deh? Astono Gedong Tulungagung. Astono Gedong Tulungagung itu juga ya? Ada lingganya. Dulu bangunan candi juga deh. Oh, dulu ditemukan arca Buddha juga. Oh, arca Buddha malahan, arca Buddha. Nah, jadi kita tidak bisa memungkiri ketika makam sosok ulama itu beliau disarekan atau dimakamkan di bangunan-bangunan suci seperti pemujaan Hindu, Buddha zaman dahulu. Juga termasuk punden berunda ini.
Ini menurut jenengan ini baru dugaan sementara atau memang sudah deal sini punden deh? Ya dugaan sementara, soalnya dilihat dari sekumpulan batunya ini kan banyak. Sekumpulan Nah. batunya memang banyak, hampir menyeluruh ini deh. Ini kalau ngambil dari bawah itu kan ya Kurang gawean istilahnya kurang gitu. gawean. Jadi kemungkinan ya ngambil sekitar sini. Sekitar sini aja ya. Batunya juga ini banyak yang bentuknya kan teratur, yang lempeng-lempeng. Bentuknya teratur ya deh ya. Hmm. Maksudnya bentuk dari apa ya istilahnya dari tepi itu memang tidak teratur, tapi untuk datar, bentuk datarnya itu kebanyakan yang seperti dibuat ya deh ya. Ya, dibuat. Ini kemungkinan sengaja batu dipilih. Coba tapi nek dilihat dari oh lah sini ada deh yuk. Mungkin prediksinya jenengan bener deh. Iya. Kenapa demikian Mas? Lah kene watu totonan yo akeh kok. Ya bener nek punden berundak to Mas. Lihat dari kontur tanah we memiliki teras kok. Sini loh. Ada terase loh ini. Ini sampai sana loh ya. Dan ini bentuknya lah ini nih yang paling kelihatan. Nih. Ini terus di situ lah ini cocok lagi nek ketika di atas punden itu ada apa itu deh batu yang besar terus agak kecil semakin kecil itu apa namanya deh batu apa itu dolmen menhir nah, ada menhire. Nah situ piye Mas? Wis mocar-mocar tapi ada Mas. Nah, berhubung secara kebetulan Mas, kita itu belusukan bareng. Nah, sebenarnya momen ini yang sebenarnya ingin saya pergunakan. Ada sedikit pertanyaan Mas. Iku apa Mas Mas? Watu gede ya. Wah, memang di sini batuannya nganu. Iku lho Mas, yang paling ketok ini loh. Deh, coba deh jalan sini deh. Duh. Nah, iki nek menurutku kok kayak anak tangga dari bawah sana. Ini kan kayak susunan anak tangga iki. Bener gak deh? Ya ndak tahu deh nek aku deh. Kelihatan loh dari sana loh pripun nek menurut jenengan? Atau bukan? Bukan ya? Tapi sekilas mirip anak tangga ya dia. Anak tangga. Aduh. Batuan lempeng ini mencurigakan. Apa mungkin ditata teratur terus dolong siapa? Oh, kemudian sono. Tapi nek dilihat kontur tanahnya memang rada empuk kok, Deh. Ya, saya ngerti batuan lempeng ini nemu inskripsi apa-apa. Inskripsi. Oh iya, lupa Mas, tak lanjut ke. Tadi saya sudah dapat ini Mas, sudah dapat apa ya? Satu alasan yang tadi secara kebetulan sudah saya bicarakan sama Pak Demiku. Nah, minta pendapatnya jenengan. Kenapa makam sosok ulama kebanyakan berada di puncak bukit? Satu way. Ya, nek menurut saya napak tilas kebanyakan memang makam-makam ulama sesepuh-sesepuh di atas. Kalau dulu kan deket sama sang pencipta itu, kita masuk ke tempat yang tertinggi, biar lebih dekat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, benar. Terus alasan utamanya ya biar masyarakat yang turun temurunnya juga nantinya kalau mau ziarah mendoakan leluhur juga tetap naik. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, setapak demi setapak. Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan memang ada tahapnya. Filosofinya seperti itu ya Mas ya. Ibaratnya ini cobaannya banyak. Cobaannya banyak. Terus
lemah yang diinjak itu nanti jatuh, tapi tetap bangkit dan terus menerus sampai ke puncak. Sampai bertahap ya intinya Mas ya. Terus nek Pak Dimbiku apa De? Tanggapannya jenengan, kenapa makam sesepuh itu berada di puncak gunung? Itu kemungkinan juga napak tilas leluhurnya juga. Leluhurnya kan zaman dahulu kan sebelum ada wali-wali itu kan Dewa Hindu itu kan juga Kebanyakan bangunan di atas bukit ya di De. atas bukit itu supaya dekat dengan Tuhannya Sang Pencipta Iya, gitu. Berarti pada dasarnya antara pertanyaan saya yang satu tujuan dengan berbagai alasan menggambarkan sebenarnya kenapa leluhur atau sosok alim ulama itu kebanyakan makamnya berada di puncak bukit, walaupun semasa beliau masih hidup beliau selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Seketika beliau meninggal pun juga ingin selalu dekat dengan Tuhannya. Dan bagi para peziarah, kenapa demikian? Supaya kita peziarah atau ahli warisnya ikut merasakan jerih payah beliau ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang nikmat di dunia ini. Ada tahapnya melalui sakit dulu terus nanti tahapnya sampai ke puncak kita bahagia, seperti itu kalau saya menangkapnya. Nah ini ada satu orang lagi yang belum tak tanyain, Kang Mas Roso. Wah, lah iki yo ngene Mas iki. Iki maya nombo lho iki lho. Hah? Kuncian. Gereta. Loh, nah ini tetap dibentuk manusia toh, Nek? Ini toh, tidak mungkin toh, Nek. Kejadian alam toh, bentukan manusia. Tapi saus sih. Nek iki bentuk manusia. Itu kayak watu-watu angsal dumen ngono kuwi. Lah terus ini deh. Lah ini. Bolong ini iki. Ini loh. Nah ini batu-batu sengaja memang sudah dibentuk zaman dulu ini. Apa kemungkinan dulu jalannya lewat sini deh? Mungkin iso ngono. Makanya mungkin itu ya nek watu bentuknya unik ya. Lah ini loh deh. Nah, ini jelas ngano wis gede gawe. Model ngene iki. Bentukan lawas iki. Nggih. Penting ki Pak. Apa? Tadiangan di Jepang tapi kecil-kecil. Yo naik Mas yo. Hei. Nah ini masih ada satu orang lagi yang belum kita gali informasinya tentang satu hal. Kenapa makam sekelas ulama, sosok alim ulama itu berada di puncak bukit? Beliau adalah Kang Mas Roso. Ben, nek orang ini dhewe rak nono kontribusine masukan-masukan. Jadi kita itu pemaham cuma satu lewat tahapan dari penelitian kecil yang saya lakukan. Kalau kita mendengar dari pembicaraan rekan-rekan kan kita bisa membandingkan di situnya nanti. Kajian ilmiah dari saya pribadi. Jika kita melihat nisan dari kayu yang berukir, pahatan nisan tersebut merupakan nisan Pakubuwono Langgam Pantura. Nisan tersebut sudah populer pada abad ke-19 Masehi. Saya menduga, Raden Said Kusumo Asmoro pernah memiliki sepak terjang semasa dengan Pangeran Diponegoro. Kisaran tahun 1800-an sampai 1830-an. Dengan syarat nisan masih pada aslinya dan belum pernah diganti. Tapi, jika nisan sudah pernah diganti, dugaan saya sementara, sepak terjang pada masa kehidupan beliau kemungkinan pada masa keemasan Kerajaan Demak tahun 1450-an. Saya pribadi melihat dari bangunan makamnya yang memiliki ukuran 4 meter. Jarak nisan satu dengan nisan satunya. Biasanya,
Bangunan makam dengan konsep memanjang dapat kita jumpai pada masa kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram Islam awal. Kalau menurut antum bagaimana sob? Sumber dari Dindikbud Kabupaten Demak, dengan penelitiannya. Dindikbud tanggal 7 Juni tahun 2021 Tim Registrasi Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mengadakan investigasi dan ziarah ke makam Raden Said Ibrahim di puncak Bukit Girikusumo Desa Banyumeneng Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak, sebagai berikut. 1. Makam Raden Said Ibrahim berada di puncak Bukit Girikusumo. Raden Said Ibrahim merupakan seorang ulama pada masa puncak kejayaan Kesultanan Demak, adalah guru dari Mbah Kiai Hadi. Beliau adalah leluhur dari Kiai Haji Munif, pengasuh Pondok Pesantren Girikusumo. 2. Situs megalitik yang terletak di puncak lereng timur Tenggara, yang terdapat bekas kehidupan budaya masa lalu yaitu budaya prasejarah, terdapat peninggalan tempat upacara, batu tempat duduk, batu menhir dan patung pemuja roh nenek moyang. Termasuk kubur batu yang berada di sisi selatan lereng Bukit Girikusumo. 3. Bukit Girikusumo adalah tanah perbukitan yang masuk dalam kawasan perhutani. Jenis pohon yang terdapat di sana adalah pohon maoni, jati, dan bambu kuning, semuanya bertebaran dari kaki bukit sampai puncak. Kondisi tanah memiliki kemiringan jalan mencapai 30 derajat sampai 45 derajat untuk mencapai puncaknya. Banyak material batu putih yang tersusun rapi, yang difungsikan sebagai anak tangga pijakan kaki menuju puncak. Dugaan analisa, puncak Bukit Girikusumo sebelum ada makam aulia, sudah ada kehidupan manusia dengan latar belakang budaya prasejarah, di mana orang belum mengenal tulisan. Keberadaan tempat tersebut merupakan lokasi untuk upacara pemuja roh nenek moyang bagi masyarakat di masa lampau atau prasejarah. Dengan keadaan makam yang seperti ini, logika kita bermain secara logika. Apakah beliau yang dimakamkan di sini orangnya lebih dari 4 meter? Nggak mungkin kalau lebih dari 4 meter. Enggak mungkin ya dia. Terus untuk ketentuannya seperti apa deh? Kenapa kok makamnya panjang? Kalau makam panjang itu menurut ceritanya itu loh. Ya. Itu biasanya untuk orang yang dihormati. Orang yang dituakan. Nggih. Itu yang pertama. Terus sampean Mas, kenapa makam beliau panjang? Ya, Kalau Pak Demiko punya pendapat orang yang disepuhkan atau dituakan. Kalau dulu mbah-mbah saya itu juga makamnya dibuat panjang karena juga dulu nih pusaka tombak itu tingginya lebih besar, lebih tinggi dari orangnya. Kalian dimasukin. Berarti nek menurut jenengan, orang yang dimakamkan dengan makam panjang itu orang tersebut setelah meninggal atau setelah wafat dimakamkan bersama dengan ageman atau tombake ya. Jadi yang membuat panjang itu ya, tombake ya Mas ya. Itu mbah dulu bercerita seperti itu ya. Nah, kalau Kang Mas Roso, ben ora kelangkaan. Dalam arti ben ora kelangkaan bagaimana, Kang? Misalnya sakmene ngger ora hati-hati kan kelangkahan ngono. Oh iya. Dijagani kan ora kelangkahan. Oh, supaya tahu, oh ini ada makami, di sini ada makami gitu ya. Nah, kalau semua pendapat ternyata memang memiliki perbedaan masing-masing. Nah, kalau saya menanggapi untuk demikian, kenapa makam Mbah Brohim itu dibuat panjang? Tidak mungkin beliau dulu semasa beliau masih hidup memiliki postur tubuh yang tinggi dengan ukuran melebihi dari 4 meter. Itu tidak. Kalau saya pribadi, karena memang beliau itu satu mempunyai derajat, kedua beliau memiliki pangkat, yang ketiganya beliau itu memang sosok alim ulama dengan ilmu tasawuf yang tinggi. Makanya secara keseluruhan beliau itu dimakamkan dengan struktur pemakaman yang panjang. Ada yang sekitar makamnya itu panjangnya 15 meter ada. Ada yang 15 meter ada ya? Ada 20 meter ada. 20 meter ada. Dan untuk menanggapi makam kenapa di puncak bukit, saya setuju dengan yang pendapat-pendapat tadi. Nah,
Kalau Kang Mas Roso, kenapa makam sosok alim ulama dimakamkan di atas bukit, di puncak? Tadi kan sudah nggak bisa ngerti ya. Iya. Kan berdasarkan sing tak pahami ya. Iya ya. Ya paku bumi. Paku bumi atau punjernya bumi. Kalau gunung kan ada pakune. Ya. Makam ada pakune. Iya. Kemudian pasar ada paku bumi. Berarti istilah paku bumi itu ada filosofi lainnya, Kang. Iya. Ada satu hal yang bisa jenengan sebut ke filosofinya. Bisa disebut sebagai paku bumi. Paling mudah cara wongnya itu kan. Selalu ngolongnya ketemu tuh. Oh, salungo-lungone ketemu gitu. Iya. Berarti mudah untuk menemukan. Mudah untuk menemukan atau gampang jujukane. Gitu. Nah, kalau main Arab ning pasar ya budaya pasar. Iya iya iya. Gunung ada budaya gunung. Oh, iya iya iya. Berarti memang penyebutan atau pendapat itu saling berbeda. Ada perbedaan lah, perbedaan pendapat di situ. Tapi dari beberapa pendapat yang berbeda itu memang masuk logika semua. Ya tinggal kita nanti yang menyerapnya seperti apa. Itu. Nah, sekarang kita tawarkan ke Pak Demiko, juga Mas Pras, juga Kang Mas Roso. Setelah kita mengadakan ziarah ke makam beliau, kita mau kemana deh, derek jenengan? Apakah kita mau mencari informasi yang katanya Desa Kalikayen, Ungaran Barat, ada temuan struktur bata merah itu ya? Bata merah. Struktur bata merah berwujud petirtaan kuno yang ada lumpang. Apakah kita akan menuju ke sana? Apakah kita akan kembali ke Ungaran? Nanti kita mampir ke situs Watu Pawon atau gimana? Saya nurut Pak Dewe. Yo masih banyak waktu ngono wae. Kalikayen kan yo engko searah ning Ungaran. Oke, Kalikayen ya. Ya. Kalikayen Kang Mas Roso. Boncengnya manut. Oh iya ding, bonceng aku. Bonceng aku. Pokoknya engko mudune tak kan mlaku sih. Oh. Kita tawasul dulu karena kita tadi belum tawasul kan. Kita tawasul dulu bareng-bareng. Kita mendoakan beliau. Bagaimanapun beliau, kita sudah tahu ceritanya, kita sudah tahu prosesnya. Memang di sini itu makam sosok ulama besar. Jadi kita tidak ada salahnya. Ya memang tidak salah, bukannya nggak ada salahnya. Memang nggak salah. Kita berziarah, tawasul, mengirim doa kepada leluhur kita yang dulu punya peran penting di dunia dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina fi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbah Brohim, dadah. Putune pamit riyen nggih sanes wekdal Pak insyaallah mriki malih. Insyaallah. Go, Mbah. Yo, Kang, nganu deh. Tanam niku nganu nggih. Kita mulai turun gunung. Nah iki ketok iki komponen-komponen iki jiko es kon dhuwur kono ya Mas ya. Go mudhun. Gunung Turga. Ngendi iki Mas? Anu Kang. Gunung Turga.